Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Cahyani Tribuana. Saya dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221069. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang materi selanjutnya yaitu adalah buku besar dan buku besar pembantu. Selamat menyaksikan. Apa itu buku besar? Buku besar yang berisi tentang kumpulan-kumpulan perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah pembantu ini adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi yang telah dikelompokkan menjadi satu transaksi atau kategori yang sama. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh dari buku besar pembantu. Yang pertama ada buku pembantu persediaan, yang kedua ada buku pembantu piutang, yang ketiga ada buku pembantu utang, yang keempat ada buku pembantu harga pokok, dan yang kelima ada buku pembantu biaya, serta yang terakhir ada buku aktiva tetap. Klarifikasi rekening. Klarifikasi rekening ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan laporan keuangan serta berdasarkan arus nilai. Yang dimana yang pertama berdasarkan laporan keuangan yaitu adalah disusun dalam neraca atau rekening yang diklarifikasikan sesuai dengan dalam neraca, serta yang terakhir lalu yang kedua berdasarkan arus nilai. Contoh klarifikasi berdasarkan laporan keuangan seperti contoh pada laporan buku besar dibagi menjadi rekening, laba rugi serta laba rugi menjadi aktiva uang dalam modal, serta rekening laba rugi menjadi seperti penjualan, HPP, biaya produksi, beban produksi, dan lainnya. Masing-masing kelompok dibagi menjadi dua golongan atau langsung kepada rekening, kemudian memberikan kode pada masing-masing rekening dalam klarifikasinya. Kemudian dalam perusahaan manufaktur, buku pembantunya apa aja sih? Yang pertama ada kartu persediaan. Yang kedua ada buku pembantu piutang dan utang. Yang ketiga ada buku rekening aktiva tetap. Lalu selanjutnya ada formulir rekening pada buku besar. Formulir rekening pada buku besar ini yang pertama ada rekening buku besar kata akuntan. Yang kedua ada rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo saja. Yang ketiga ada rekening saldo berjalan dengan dua kolom. Yang keempat ada rekening dengan kolom saldo lama dan saldo yang baru. Lalu selanjutnya ada klarifikasi rekening, di mana klarifikasi rekening ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan laporan keuangan. Yang selanjutnya rekening diklarifikasikan sesuai dengan susunan di dalam neraca. Lalu selanjutnya ada diklarifikasikan sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Lalu yang terakhir berdasarkan arus nilai kas. Lalu ada kode. Apa itu kode? Kode memudahkan proses pengelolaan data karena dengan kode data akan lebih mudah mengidentifikasi serta suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberikan tanda terhadap klarifikasi sebelumnya yang telah dibuat. Syarat kode yang baik. Yang pertama, disesuaikan dengan proses data, harus mewakili hanya dalam satu item. Yang ketiga ada memudahkan pemakai. Yang keempat harus fleksibel, serta yang terakhir harus menggunakan huruf yang sama.
Kode angka blok seperti 100 sampai dengan 199 untuk aktiva, serta 200 untuk utang dan selanjutnya. Kode angka kelompok yang itu 1,2 dan seterusnya, 1 aktiva dan 2 untuk utang. Sekian dari presentasi saya atas resume saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.